Bapak Ibu Saudara, kalau suatu kali kita sakit lalu beli obat ya, biasanya kalau kita sakit kita mau sembuh dengan cara beli obat. Kalau obat itu harganya murah, ya sekitar satu bijinya 500 sampai 1.000 rupiah lah. Terus kemudian kita nggak sembuh, ternyata obatnya nggak cocok gitu ya, jadi kita nggak sembuh. Kira-kira kita jengkel nggak Saudara? Udah beli obat tapi nggak sembuh gitu. Ya mungkin jengkelnya kecil ya, karena obatnya harganya murah. Tapi bagaimana kalau kita beli obat yang harganya mahal Saudara, yang satu bijinya itu bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau mungkin ada yang bentuk suntik gitu ya, sekali suntik itu aja jutaan rupiah harganya. Sudah berkali-kali suntik, sudah berkali-kali minum obat, tapi ternyata nggak sembuh juga. Ternyata obatnya nggak cocok, atau ternyata obatnya nggak bisa efektif bekerja dalam tubuh kita. Mungkin buat orang lain cocok, tapi buat saya nggak cocok. Jengkel enggak Saudara? Wah, bisa-bisa kita tambah sakit ya. Karena jengkel, karena marah, udah menghabiskan uang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mungkin kita udah jual beberapa aset kita demi berobat, tapi ternyata enggak sembuh. Kita punya harapan Saudara, kalau kita beli obat yang mahal, mestinya ini manjur buat kita. Dan tentu bukan hanya soal obat saja. Demikian juga ketika kita punya barang-barang lain, punya kendaraan yang mahal, punya rumah yang mahal, bahkan ketika kita punya pegawai Saudara dan kita membayar mereka dengan mahal, maka kita berharap bahwa yang mahal ini akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Kita bisa menerima manfaat sebesar-besarnya, baik dari barang ataupun dari orang yang kita bayar dengan mahal. Dan tentu itu cara berpikir yang logis Saudara, berpikir dari segi prinsip ekonomis, maka kita akan menghendaki sudah keluar banyak, ya kita juga harus mendapatkan yang banyak. Lantas kita melihat Saudara, bagaimana dengan diri kita sendiri. Kita ini termasuk barang, termasuk makhluk yang murah atau mahal. Dan tentu ini akan berdampak pada nilai yang bisa kita berikan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita ini termasuk orang yang murah, makhluk pribadi yang murah, tentu tidak banyak yang mengharapkan kita. Ya ada, enggak apa-apa, enggak ada pun ya lebih baik begitu ya. Karena enggak ada efeknya Saudara, orang enggak ada yang menantikan dampak dari kehidupan kita ya murah. Tapi kalau kita ini pribadi yang mahal, mestinya lain cerita Saudara. Dan masalahnya kita bukan orang yang murahan Saudara. Kita adalah pribadi-pribadi yang mahal karena kita ditebus, kita dibeli, kita dibayar. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang tidak ternilai harganya. Emas, perak itu barang-barang mahal di dunia, tapi tidak akan pernah cukup untuk membeli darah Kristus. Nah kita ditebus oleh darah Kristus yang tidak ternilai oleh apapun. Jadi oleh karena itu Saudara, kita ini adalah pribadi-pribadi yang mahal, yang nilainya luar biasa. Dan untuk itu mestinya diharapkan dampak yang besar, manfaat yang besar dari kehidupan kita. Maka mestinya ini menjadi sebuah introspeksi buat kita. Pribadi yang mahal ini sudah berguna atau belum? Bergunanya sudah besar atau masih kecil saja? Dan apakah kita terus berusaha untuk menunjukkan keberadaan kita, memantaskan diri kita, bukan mau sok-sok mahal Saudara, tapi memang karena kenyataannya kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar oleh Kristus Yesus. Kita adalah pribadi yang mulia, kita pribadi yang berharga. Apakah kita sudah memantaskan diri dengan status ini? Sehingga kita mau berjuang untuk melakukan hal-hal baik yang mendatangkan berkat dan mendatangkan dampak yang luar biasa. Maka Galatia pasal 6 ini tulisan Paulus kepada jemaat di Galatia dan juga ditujukan kepada kita semua, memberikan sebuah teguran Saudara. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada banyak orang merasa bahwa saya sudah berbuat banyak. Saya sudah melakukan yang terbaik. Ya terbaik menurut kita, sibuk menurut kita, tapi efeknya itu loh.
Kita bukan sekedar diajak untuk sibuk, saudara, tapi kesibukan kita, ragamnya aktivitas-aktivitas kita ini jadi berkat atau malah jadi laknat. Ada anak-anak yang mungkin terlihat bahagia banget di luarnya ya karena tinggal di rumah yang mewah. Ada asisten-asisten rumah tangga bukan cuma 1 tapi bisa 2, bisa 3 yang siap melayani apapun kebutuhannya. Tapi hatinya menangis. Teman-temannya mungkin iri sama dia. Tapi dia pun iri terhadap teman-temannya yang lain. Tinggalnya di rumah yang biasa, makannya gak pernah lebih dari seporsi, gak pernah lebih dari 20.000 rupiah. Tapi dia bisa dekat sama orang tuanya, bisa cerita apapun dengan orang tuanya. Sementara anak-anak yang tinggal di rumah gedongan ini, saudara, seringkali tidak punya tempat untuk cerita. Maka tidak heran kalau banyak kisah anak-anak dari keluarga yang luar biasa, yang istimewa, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena dia gak punya tempat untuk cerita. Di sekolah dia dibully, dirundung, dia diolok. Karena apa? Kalau pas rapotan sekolah, saudara, gak ada tuh papa mama yang ngambil rapot. Yang ngambil rapot asisten rumah tangganya. Maka dia diledekin, anak gak punya orang tua. Sementara yang lain anak-anak ini bergandengan dengan papahnya atau dengan mamanya atau bahkan dengan papa mamanya. Ngambil rapot dengan sukacita, nilainya gak terlalu bagus tapi diantar papa mamanya support. Sementara si anak ini hanya didampingi seorang asisten rumah tangga. Kemewahan itu tidak dilihat oleh teman-temannya, yang dilihat adalah kamu tidak ditemani papa mama. Dan ledekan-ledekan itu berhari-hari didengarkan, tapi dia nggak bisa ngomong, temani aku, mah temani aku. Karena dia tahu papa mamanya sibuk sekali. Dan kalau dia berani komplain, dia berani minta untuk ditemani, papa mamanya akan marah pada dia. Dan akan membeberkan semua data kekayaannya. Papa mama ini kerja loh buat kamu, lihat mainanmu, lihat barang-barangmu, lihat rumah ini dan seterusnya. Ya semua harta itu dipaparkan, saudara. Tanpa pernah papa mama ini memberikan telinga untuk mendengarkan cerita hati sang anak. Jadi kesibukan kita ini bikin orang lain sukacita, happy, bahagia, atau malah berduka. Dan mungkin ada banyak pasangan-pasangan muda yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Karena sebetulnya mereka masih perlu dibimbing. Mereka masih perlu bertanya, Pak, Ma, kalau saya menghadapi masalah ini harusnya bagaimana ya? Pak, aku tuh diperlakukan begini sama suamiku, aku harusnya bagaimana ya? Ma, aku nih berjalannya begini sama pasanganku, terus harusnya bagaimana ya? Tapi gak ada yang mau mendengarkan, tidak ada yang memberikan nasihat yang baik. Semua hanya penghakiman. Harusnya kamu begini-begini kayak papa mama dong, begini-begini. Kamu itu loh kurang ini dan itu, kamu tuh salah pilih dan seterusnya ya. Nada-nada penghakiman itulah yang membuat pasangan-pasangan muda ini akhirnya lelah untuk datang kepada orang tuanya. Dan karena tidak tahu lagi harus cari informasi kemana, tidak tahu lagi harus mendengarkan yang mana, akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Jadi kesibukan kita ini jadi berkat, bisa menghadirkan pertolongan bagi orang lain, atau justru membuat banyak orang tertimbun masalah-masalah. Atau kemudian kita berpikir ya sudahlah, kalau memang kesibukan itu malah mendatangkan duka, lebih baik saya diem aja deh, nggak usah ngapa-ngapain. Barangkali dengan diam, katanya diam itu emas. Ya, siapa tahu diamnya saya malah jadi berkat. Ya kalau kita memang berdiam mendampingi seorang yang sedang berduka, yang sedang menangis, yang sedang kehilangan orang yang dikasihnya, dan kita tidak perlu banyak kata-kata, kita nggak perlu bilang jangan sedih ya, sudah nanti kamu akan melupakan dia, sudah ya Tuhan pasti mengasihi kamu ya. Kita menyuruh orang ini tidak boleh nangis, kita menyuruh orang ini untuk diam. Kata-kata itu mungkin malah menyakiti buat mereka. Tapi ketika kita sama-sama diam, sama-sama menangis, hanya tangan yang memeluk, hanya tangan yang terlipat seolah kita mendukung di dalam doa, diam itu emas. Diam itu akan membahagiakan dan membuat orang merasa damai, merasa tenang. Tapi kalau diamnya kita ini merupakan wujud ketidakpedulian alias cuek, kita nggak mau terlibat dengan masalah orang lain, kita nggak mau ngapa-ngapain, ya terserah lu mau ngapain gitu ya. Maka keterdiaman kita justru membuat orang lain semakin gelisah. Jadi saudara, apakah diri kita ini berarti baik ketika kita bicara ataupun ketika diam, ketika kita bertindak ataupun ketika kita tidak ngapa-ngapain? Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah mendatangkan berkat bagi orang lain?
Tapi mungkin kita juga akan membela diri. Kenapa sih hidupku selalu harus dikaitkan dengan orang lain? Kalau aku mau diam ya diam terserah aku. Kalau aku mau bicara, aku mau bertindak ya harusnya terserah aku. Bukankah aku ini orang merdeka? Banyak orang yang hidup di dalam Tuhan mengatakan saya ini bebas. Saya tidak harus terkait dengan orang lain. Bukankah Tuhan sudah menebus saya dan saya orang merdeka? Betul, saudara, kita orang merdeka. Galatia 5 ayat 13 mengatakan kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kemerdekaan kita bukan untuk bebas semau gue, terserah aku mau melakukan apapun, tetapi kemerdekaan kita harus mendatangkan dampak, melayani dengan kasih satu dengan yang lainnya. Maka kita jangan sampai menyalahartikan teologi anugerah, saudara, yang seringkali kita kenal dengan istilah sola gratia, hanya karena anugerah. Paulus menegaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memberitahukan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Dan biasanya kita kutip dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang mengatakan bahwa kamu diselamatkan oleh karena iman, oleh karena anugerah di dalam imanmu. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Betul, saudara. Teologi ini tidak salah. Itu betul sekali bahwa kita tidak berjuang apapun, tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Tapi ayat ini tidak berhenti di situ, saudara. Ayat 8 dan 9 ini berlanjut pada ayat yang ke-10. Setelah kita diberitahu bahwa kita ini sudah diselamatkan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, maka Paulus melanjutkan teologinya dengan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita sudah diberi anugerah keselamatan ini, maka kita diundang. Ayo, kamu yang sudah ditebus, kita semua yang sudah diselamatkan ini, ayo berbuat baik. Perbuatan baik yang mana? Bukan perbuatan baik menurutku, menurut kesenanganku, menurut setauku, tetapi menurut apa yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mestinya kita kerjakan. Filipi 2 ayat 12 juga mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan sudah diterima nih, tapi harus dijaga, harus tetap dikerjakan supaya keselamatan ini tidak hilang. Supaya keselamatan ini bukan hanya sekedar label, tapi kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Apa buktinya sih kalau kita udah diselamatkan? Buktinya adalah ketika kita menghidupi firman Tuhan. Buktinya adalah ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Saya anak Tuhan, saya nurut sama bapak saya. Bapak saya adalah Tuhan. Ya, jadi karena saya anak Tuhan, saya nuruti apa yang bapak saya kehendaki. Kalau kita anaknya yang lain, ya terserah nuruti siapa gitu ya. Tapi kalau kita anaknya Tuhan Yesus, ya yang kita turuti perintah-perintahnya Tuhan. Itulah caranya kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Dan dalam bacaan kita tadi, saudara, Galatia 6 ayat 7, sebuah teguran yang keras dengan mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maaf, masih banyak orang Kristen suka mempermainkan Tuhan. Aku kan sudah ditebus, aku kan sudah diselamatkan. Jadi tidak usah baca Alkitab, tidak apa-apa. Kan sudah dijamin masuk surga. Gak usah melakukan firman Tuhan, gak apa-apa. Kan udah punya tiket untuk masuk surga. Dan Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi karena Allah sudah begitu mengasihi kita, anugerahnya begitu besar dicurahkan kepada kita, maka anugerah itu bukan untuk melepaskan kita dari tanggung jawab melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi anugerah itu justru untuk memampukan kita, melayakkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Kalau kita ini seandainya, saudara, masih dicap sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidupnya kotor, yang hidupnya najis,
Lalu kita mau sok-sokan kerja buat Tuhan. Emangnya Tuhan mau menerima hidup kita? Kamu orang kotor loh, kamu orang najis, mau melayani Tuhan yang maha kuasa, yang maha kudus, gak bisa, saudara. Tapi ketika Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah menguduskan kita jadi orang benar nih sekarang di hadapan Tuhan. Maka kita bekerja buat Tuhan, Tuhan mau terima. Wah, ini anak-anakku yang benar, ini manusia-manusia yang bersih, ini manusia yang baik. Kerja buat Tuhan, saya terima. Jadi saudara jangan diputar balikkan gitu ya. Ketika kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, maka sebaiknya kita lebih-lebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena memang kita layak bekerja buat Tuhan. Dan oleh karena anugerahnya kita dimampukan. Memang kita terbatas, kita punya kelemahan. Kita belum sempurna untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya. Tapi mulailah dari apa yang bisa kita lakukan. Mulailah dari talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Maka nanti talenta itu akan berkembang menjadi semakin banyak, semakin banyak. Tapi kalau kita tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, talentanya dipendam, ya kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Dan Tuhan justru mengatakan, pergilah kamu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi saudara, ini panggilan buat kita diingatkan kembali bahwa selama kita hidup di dalam dunia, itu adalah kesempatan-kesempatan berharga bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Oleh karena itu hati-hati dengan apa yang kita kerjakan di sepanjang hidup kita di dunia. Istilah dari Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ini adalah soal menabur. Apa yang kita tabur selama hidup kita di dunia, kita harus perhatikan. Semua orang menabur, saudara. Tapi masalahnya ada yang menabur hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, ada yang menabur hal-hal yang baik. Siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hukum tabur tuai. Setiap orang menabur pasti akan menuai. Nah, apa yang ingin kita tuai, saudara? Nah, ini akan bergantung pada apa yang kita tabur. Jadi kita nggak bisa ya berharap bahwa yang kita tuai adalah hal-hal yang baik, yang luar biasa, tapi kita menaburnya yang buruk. Ketika kita mau menerima hasil-hasil yang baik, maka taburlah juga hal-hal yang baik. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan sampai kita menabur dalam kedagingan. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuainya kebinasaan. Nah, apa yang termasuk menabur dalam daging, saudara? Galatia 5 ayat 19-21 memberitahukan kita begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi perbuatan-perbuatan ini ketika kita lakukan sehari-hari, maka ini menjadi taburan-taburan dalam kedagingan. Dan kalau kita kelompokkan, saudara, ada perbuatan-perbuatan daging yang termasuk kategori dosa seksual. Ya, melakukan hubungan seks itu tidak salah, saudara, kalau pada tempatnya. Seks itu adalah anugerah dari Tuhan untuk suami istri yang sah, yang resmi. Ya. Tapi di luar itu, maka seksual menjadi sebuah dosa. Dan ada banyak orang-orang yang hancur karena dosa seksual ini, baik ketika dia masih lajang ataupun ketika sudah menikah. Karena seksual itu kemudian berubah menjadi sebuah percabulan, menjadi sebuah ketidaksetiaan, menjadi sebuah kecemaran, saudara. Memikirkan, mengangan-angankan hal-hal yang najis, melakukan atau cuman membaca, melihat gambar-gambar, video-video, tapi itu menjadi sebuah ketagihan yang akhirnya menjadikan dia tidak produktif, menjadikan tutur katanya jorok, menjadikan perbuatannya tidak senonoh, bahkan kemudian juga berakhir pada penyelewengan, ya, menjadi ketidaksetiaan, perselingkuhan, dan sebagainya. Hati-hati dengan dosa ini, saudara. Sesaat menimbulkan kenikmatan. Seringkali kita sulit untuk menolaknya, saudara.
Tapi semakin kita tidak menolak, semakin kita tidak mengendalikan diri atas ini, maka dosa-dosa yang lain pun akan siap menanti. Ingat ceritanya Daud ya, cuma loh menginginkan satu perempuan. Daud itu bukan berarti gila perempuan, cuman satu yang dia inginkan. Tapi kemudian melahirkan banyak dosa yang lain, bahkan sampai pada pembunuhan berencana. Dan itu gak main-main dosanya. Lalu hedonistik, saudara, gaya hidup yang berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang dinilai dengan materi, dengan harta duniawi. Membuat orang jadi tega untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tega untuk merampas, tega untuk menyakiti orang lain, tega untuk meninggalkan sesamanya demi pemuasan hawa nafsu. Supaya saya bisa puas, saya bisa mabuk, bisa pesta, bisa menikmati segala sesuatu yang nikmat. Entah itu makanan, entah itu barang-barang. Okultis, ya, berupa penyembahan berhala, bahkan sihir. Zaman sekarang masih ada sihir gak, saudara? Pernah disihir atau pernah nyihir orang? Tatapan matanya itu loh menyihir, katanya begitu ya. Masih ada, saudara. Puji Tuhan kalau kita gak pernah berelasi dengan itu. Tapi masih banyak orang, bahkan yang ngakunya Kristen, bermain dengan sihir, magic, ilmu gelap, ya, sesuatu yang gaib, sesuatu yang mistis, yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Dan kalau kita melakukan itu, sekali lagi buat apa? Demi memuaskan daging. Supaya yang kita inginkan itu bisa lebih cepat tercapai. Kalau doa sama Tuhan Yesus kan lama ya. Tapi kalau pakai sihir, itu dalam sekejap, simsalabim. Wah, semuanya langsung kita dapatkan. Secara emosional, banyak komunitas, banyak relasi, bahkan yang paling dekat yaitu keluarga, akhirnya menjadi berseteru, berselisih, cekcok, perang, perpecahan, ya. Karena apa? Dimulai dengan kemarahan, dengan kedengkian, dengan iri hati, yang membuat hubungan-hubungan itu tidak lagi harmonis, saudara. Dan kalau ini yang kita taburkan, maka kita akan menuai kebinasaan. Dan kebinasaan ini dalam arti tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, saya kan sudah percaya. Loh, saya kan sudah dibaptis. Iya. Tapi kita tidak hidup dalam Tuhan. Dibaptis hanya sebuah ritual, tapi tidak menghidupi karya baptisan tersebut. Nyebut percaya Tuhan Yesus, tapi tidak memaknai apa makna dari percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak menghidupi jalan hidup sebagai orang-orang percaya. Tidak menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dituturkan oleh Sang Guru. Berarti kita sedang cari jalannya kita sendiri. Kita sedang menuruti jalan yang lain. Kita sedang mengikuti penguasa-penguasa yang lain. Nah, mana bisa kita masuk dalam kerajaannya Allah? Mana bisa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kalau selama ini kita tidak mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka firman Tuhan mengajak kepada kita untuk menabur yang benar, yaitu menabur dalam roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada yang satu lebih penting daripada yang lain. Tidak bisa kita mengatakan saya baru bisanya yang ini, yang lainnya belum. Karena ini menjadi satu kesatuan, buah roh tunggal, bukan buah-buah roh. Ya, buah roh itu satu, elemennya banyak, tapi esensinya satu, buah roh, bukan buah-buah roh. Ya, ini ditulis dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Buah roh apa? Ya 9-9-nya ini. Nggak bisa dipilih salah satu. Nggak bisa disukai hanya sebagian. Semuanya menjadi satu kesatuan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus mestinya menampilkan citra diri, bertutur, bertindak dengan penuh kasih, menghadirkan sukacita, damai sejahtera, bukan malah membuat orang berbeban berat, bukan malah membuat orang semakin gelisah. Tapi yang kita lakukan, yang kita sampaikan ini membuat orang tuh senyum, sejahtera, tenang. Kalaupun ada masalah itu bukan malah makin panik, saudara, ya, tapi bisa lebih tenang. Ada masalah bukan makin membesar, bukan makin berkobar, tapi malah bisa diredupkan, dikecilkan. Apalagi kalau tidak ada masalah, ya jangan sampai malah jadi ada masalah. Gitu ya. Sabar, bermurah hati, melakukan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita punya kita bisa bagikan, kita bisa hadirkan cinta kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
Mereka yang jalannya masih berat, mereka yang belum punya banyak hal, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan. Bagaimana kita bergandeng tangan untuk memberikan pertolongan-pertolongan itu. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana kita tetap pada jalur yang benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Jadi suami yang benar. Jadi istri yang benar, ya. Jadi orang tua, jadi orang tua yang benar, anak yang benar. Jadi sebuah pekerjaan kita, ya, dalam pekerjaan kita jadilah pekerja yang benar. Dalam berpelayanan jadilah pelayan-pelayan yang benar, gitu. Setia pada jalurnya, jangan belok-belok, jangan menyimpang sana dan sini. Dan itu dikerjakan dengan kelembutan, kerendahan hati, bukan dengan ego, bukan dengan kesombongan, ini loh aku hidup benar, ini loh aku bisa melakukannya lebih baik daripada orang lain. Enggak. Kita lakukan dengan tulus, dengan hati yang lembut, dengan hati yang merendah. Dan semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita punya kontrol yang baik. Kita menguasai, mengendalikan diri. Memang dunia ini sekarang menampilkan banyak hal yang luar biasa. Yang membuat orang kepengen ini, kepengen itu, ingin serba cepat, ya, mendapatkan apapun gitu. Ya boleh kalau kita mau mengikuti tren kalau bisa. Tapi jangan sampai ketika kita nggak mampu mengikuti itu, lalu kita jadi tidak terkontrol. Jadi marah, merampas, jadi egois gitu ya. Jadi menunjukkan serigala kita. Jangan, kuasai diri. Kalau memang nggak bisa ya sudah, tahan. Nggak perlu semua hal kita miliki. Nggak perlu semua hal kemudian kita lakukan demi sebuah tren. Demi untuk bisa gaul, bisa keren, bisa populer. Yang Tuhan mau adalah kita menabur dalam Roh Kudus kebaikan-kebaikan yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan orang-orang yang menabur dalam Roh akan menuai dari Roh juga, yaitu hidup yang kekal. Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Bukan sebuah kesuksesan duniawi, itu bonusnya, saudara. Tapi yang kita perlu kejar utama adalah hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Allah, baik di dunia maupun selepas dari dunia ini. Mungkin kita bertanya, apa ya bisa? Tantangannya besar loh, godaannya banyak loh. Apa kita bisa? Kata pembuka tadi di dalam Galatia 5 ayat 24-25 mengingatkan kita, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bisa. Kalau kita bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Lah gimana? Roh Kudusnya aja enggak kelihatan. Bersedia hidup dalam pimpinan Roh Kudus adalah ketika kita bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan. Jangan setiap kali kita dengar khotbah itu buat kamu, itu buat dia. Kapokmu kapan gitu ya. Kalau dengar firman itu buat aku, buat saya. Apa ya yang Tuhan mau koreksi dalam hidupku? Kalau dengar firman jangan halah kayak gitu tok, aku juga sudah tahu. Nah iya, ya sudah tahu, tapi sudah dikerjakan belum? Seringkali kita hanya baru tahap baru sudah tahu gitu ya. Firman Tuhan bisa jadi dilihat sebagai sebuah pengetahuan. Sekolah teologi, logos itu ilmu. Iya, anak-anak teologi itu semua belajar ilmu, itu ilmu pengetahuan. Tapi anak-anak teologi ini melakukan firman Tuhan itu atau enggak? Jemaat mendengarkan khotbah, tahu khotbahnya tiap-tiap minggu ya begitu-begitu lagi. Gitu ya. Ayatnya itu lagi udah hafal. Tapi persoalannya udah dilakukan belum? Udah dihidupi belum? Hidup kita udah berubah belum? Hidup kita udah makin dekat sama Tuhan, makin serupa dengan Tuhan atau belum? Nah cara mengujinya bagaimana? Coba dengerin orang-orang sekitar kita. Mereka tuh ketemu kita nangis atau bahagia? Mereka ketemu kita itu menanti-nantikan atau kalau bisa jangan ketemu orang itu lagi. Mereka mendapatkan berkat atau mereka merasakan hal-hal yang buruk dari kehadiran kita. Itu tolak ukurnya, saudara. Jadi bukan apakah saya ini sudah senang, saya sudah sukses atau belum, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah bagaimana orang-orang sekitar kita. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nilai dari kehidupan kita, itu paling tidak salah satu cara menilai apakah kita sudah menabur kebaikan atau masih menabur kedagingan. Nah, setiap kali kita baca firman, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita resapi. Bagian apa mungkin cuma satu hal,
Tapi itu mengoreksi diri kita. Iya ya, aku belum yang itu, yang lain sih udah, yang ini belum. Ya ayo kita segera koreksi supaya yang belum kita lakukan ini pada akhirnya bisa kita kerjakan. Peka terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Bukan selalu mengoreksi orang lain, tapi koreksi dulu diri kita sendiri. Dan dengan demikian kita akan rela menyalipkan nafsu kedagingan. Ya lihat barang bagus ya kepengen, lihat cewek cantik ya kepengen ya. Kalau pria ini masih normal matanya ya lihat cewek cantik mestinya kepengen ya. Tapi dikontrol. Kalau itu bukan punya kita ya jangan disentuh. Itu udah punyanya orang lain ya. Kita udah punya sendiri ya. Ya yang diperhatikan ya yang ada di rumah kita ini, yang menjadi pasangan kita yang sah itu yang diperhatikan. Jangan lemah memperhatikan istri-istrinya orang lain, memperhatikan suami-suaminya orang lain gitu ya. Dikendalikan. Hawa nafsunya itu disalibkan kalau ternyata itu bukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita aktif, kita rajin, kita setia melakukan kebaikan-kebaikan ini, apakah kita juga pasti akan menuai kebaikan-kebaikan? Apakah kita juga akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik? Saya memberkati orang, maka orang lain juga akan memberkati kita. Sayangnya kok tidak ya? Sayangnya tidak. Kita mungkin ada beberapa di antara kita jenuh berbuat baik. Karena nyatanya balasannya nggak setimpal, saudara. Saya sendiri pernah putus asa dan bertanya, Tuhan, apa ya harus tetap jadi orang baik? Nggak usah jahat dah, diem aja, flat, netral. Karena apa? Jadi baik itu kadangkala malah dimanfaatkan ya, ditipu sana sini. Gitu. Nah datang nangis-nangis, kelihatannya butuh banget. Udah dikasih gitu, ternyata buat foya-foya. Lain kali datang lagi, nangis-nangis, pakai cerita yang lain lagi gitu ya. Ternyata nipu lagi gitu. Capek saudara ditipu terus ya. Ya mungkin orang bilang salahnya si bodoh gitu. Ya orang baik seringkali juga beda tipis dengan orang bodoh. Karena apa? Ya selalu tergerak, selalu belas kasih gitu ya. Jadi akhirnya susah membedakan mana yang benar, mana yang penipuan. Atau mungkin kita jadi disalah mengerti, saudara. Udah niatnya baik nih, malah dianggap jahat. Udah niatnya baik, malah dianggap cari muka. Niatnya baik, malah disangka mau ngerebut ini dan itu, gitu ya. Jadi disalah mengerti, dimarahi, gitu ya. Udah selalu berusaha melakukan yang baik, tapi orang nggak bisa menangkap kebaikan kita. Selalu negatif thinking sama kita, berpikir yang buruk tentang kita. Jadi akhirnya kita lama-lama capek, jenuh, dan memilih untuk berhenti. Tidak usah jadi jahat, cukup diam saja, tidak usah ngapa-ngapain. Tapi saudara, firman Tuhan mengingatkan sekaligus menguatkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, asal apa? Kita tidak menyerah. Kalau kita menyerah tengah jalan, kita tidak jadi menuai. Umur 10 tahun sampai 20 tahun berbuat baik. Umur 20 sampai 50 tahun, stop, tidak berbuat baik lagi. Nah kita tidak jadi menuai. Umur 1 sampai umur 69 tahun berbuat baik. Umur ke-69 kecentok sana sini, akhirnya memilih untuk tidak lagi berbuat baik. Umur 70 Tuhan panggil pulang, saudara. Cuma 1 tahun loh tidak berbuat baik, 69 tahun itu berbuat baik. Menuai enggak? Enggak. Kita hanya akan menuai kalau kita tidak menyerah. Kita akan menuai kalau kita terus menabur dalam roh, terus menabur kebaikan-kebaikan sampai garis akhir. Sampai waktunya selesai. Sampai pada kesudahannya. Di situ baru kita menuai. Kurang 1 tahun, kurang 1 bulan, kurang 1 minggu. Kalau kita memutuskan saya tidak mau lagi jadi orang baik, kita tidak akan menuai. Jadi jangan sampai kita menyerah ya saudara. Tetaplah berjuang untuk menabur dalam roh supaya kita tetap bisa menuai. Karena menabur dalam roh bukan menuai keuntungan. Kalau itu yang kita impi-impikan itu salah besar. Pasti kita capek, pasti kita jenuh. Tapi janji Tuhan ketika kita menabur dalam roh, maka kita menuainya hidup kekal. Dan itu berarti sampai garis akhir. Jangan pernah berpikir soal keuntungan.
ketika kita sudah melakukan kebaikan. Saya sudah nolong dia, nanti dapat apa ya? Saya sudah melayani ini, nanti dapat apa ya? Jauhkan pikiran itu. Kita pasti kecewa. Ketika kita menaburkan kebaikan-kebaikan, ketika kita melakukan firman Tuhan, percayalah Tuhan yang sedang menabung untuk kita. Dan nanti kita tuai ketika kita masuk dalam kerajaan Allah. Maka Galatia 6 ayat 10 yang mengakhiri bagian ini kita baca bersama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Selama masih ada kesempatan. Mungkin nyanyian hidup ini adalah kesempatan terinspirasi dari bagian ini ya. Dan juga banyak menginspirasi kita. Selama masih ada kesempatan, tetaplah lakukan hal-hal yang baik. Baik ketika kita sebagai personal, sebagai seorang pribadi, seorang diri, maupun ketika kita bersama-sama dalam bagian sebuah gereja. Kita bersyukur bahwa GKI Peterongan bukan hanya sibuk di dalam, tapi kita juga berkarya keluar. Social ministry hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja, tetapi juga masyarakat di luar. Ketika masa pandemi, ketika ada banjir, ketika ada bencana-bencana alam, ketika ada kekeringan, kita bisa berpartisipasi di situ dan itu adalah usaha kita bersama, saudara. Persembahan yang kita kumpulkan, tenaga-tenaga yang diberikan, yang turun langsung ke lapangan, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan pemikiran-pemikirannya, kita boleh hadir di tengah masyarakat dan ini jangan sampai berhenti sampai hari ini. Mari kita akan teruskan saudara karya-karya ini. Hadir bagi gereja-gereja yang kecil, hadir bagi sekolah-sekolah yang kecil, hadir bagi masyarakat yang bahkan untuk beli sebungkus nasi aja masih susah. Gitu ya. Kita bisa ulurkan tangan untuk memberikan bagian-bagian ini. Atau yang membutuhkan darah saudara secara berkala kita lakukan ya, donor darah setahun 3 kali. Supaya menolong orang-orang yang membutuhkan setetes darah itu bisa merasakan berkat dari Tuhan. Dan masih banyak hal yang lainnya, bantuan diakonia, kita berikan bantuan beasiswa, dalam bentuk literatur, ya kita berikan bantuan buku-buku, karena masih banyak daerah yang sulit akses buku-buku yang bagus, terutama bagi anak-anak. Komisi Literatur secara berkala juga ya membagikan buku-buku ini kepada anak-anak di daerah-daerah pedesaan, bahkan di luar Jawa, saudara. Kita udah pernah kirim sampai ke Kalimantan, ke Sumba, ke Papua, buku-buku yang diperlukan untuk anak-anak dan itu sungguh jadi berkat. Satu kali kita kirim begitu banyak buku, saudara, hasil dari sumbangan Bapak Ibu saudara, akhirnya bisa jadi sebuah taman baca di daerah Papua sana. Itu sungguh memberkati. Oleh karena itu jangan berhenti sampai di sini. Selama masih ada kesempatan, mari kita terus menaburkan kebaikan-kebaikan. Dan yang terbaru dari GKI Peterongan adalah tim misi yang hadir untuk kita berjuang bersama-sama melakukan karya ini lebih luas lagi. Ada satu daerah di Papua Pegunungan yaitu Wamena, saudara. Kita akan berkunjung ke sana tanggal 22 sampai 29 September. Kenapa di situ, saudara? Ada begitu banyak daerah di Papua yang sudah berkembang dan kita bersyukur untuk itu. Kondisinya tidak beda jauh dengan di Jawa. Tapi masih ada juga bagian-bagian di pedalaman, di pelosok yang anak-anaknya kalau sekolah, saudara, nggak pakai sepatu. Ya, punya sandal jepit itu sudah lebih mewah karena masih banyak yang nggak pakai alas kaki sama sekali. Bajunya lusuh sekali, mungkin itu sudah berapa tahun lungsuran dari kakak-kakaknya. Karena di sana kalau punya anak nggak mungkin 1, bisa 5, bisa lebih, saudara. Nah itu anak kelima ya sudah pakai dari anak pertama. Kondisinya udah kayak apa? Mereka dapat mainan, cuman sebuah mobil mainan itu, saudara, harganya nggak terlalu mahal ya. Mereka lihat itu luar biasa gembiranya. Mereka langsung teriak-teriak, mereka langsung berlari-lari dengan mainan mobil-mobilan itu. Luar biasa. Ya. Jadi mari kita juga mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman pegunungan. Kalau saudara bisa, saudara ada waktu, saudara ada dana, ayo berangkat bersama-sama. Kita akan melakukan pelayanan untuk kaum muda di sana. Kita juga akan lakukan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan di sana, karena fasilitas kesehatan di sana sangat minim. Rumah sakit tidak ada. Adanya puskesmas itu pun nggak tiap hari buka. Berapa kali saya lewat puskesmas itu selalu kondisinya tertutup gitu ya. Bukanya nggak tahu sehari cuma berapa jam karena nakesnya juga sedikit sekali. Jadi kalau saudara ada waktu, ada dana, ayo kita berangkat bersama-sama.
Kalau enggak, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita dukung dalam doa, karena di situ juga bukan daerah yang mudah. Betul-betul nanti orang-orang yang berangkat ini perlu didukung dalam doa supaya kondisinya baik dan selamat. Ya, kalau saudara punya dana tapi nggak punya waktu, berikan persembahan itu untuk juga bisa mendukung orang-orang yang akan berangkat. Kita akan memberikan bantuan-bantuan juga di sana, saudara. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari sekian banyak daerah? Kita mungkin bertanya, kenapa enggak yang ke situ, kenapa enggak yang ke sana? Ya, semua daerah pasti akan ada alasannya sendiri ya. Paling tidak kita bergerak dulu, satu hal ini, satu fokus ketika kita akan mengunjungi sebuah daerah di ujung timur Indonesia. Sama-sama saudara-saudara kita Indonesia, tapi mereka belum punya akses yang sama seperti kita. Biarlah sentuhan kasih Kristus juga hadir bagi saudara-saudara kita di sana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.